Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini saya akan mempresentasikan sebuah materi yaitu ICT sebagai gudang ilmu pengetahuan. Sebelum saya mempresentasikan materi hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ismawati Samsul dari jurusan Administrasi Pendidikan. Dan sebelum kita memulai presentasi hari ini, marilah kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini presentasi akan saya buka. Pengertian ICT. ICT atau Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah semua teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengelolaan, penyimpangan, penyebaran, dan penyiaran informasi. Tujuan ICT. Tujuan menggunakan media pembelajaran berbasis sisi yaitu mampu mengasah kemampuan peserta didik serta membantu peserta didik agar mampu bekerja secara kelompok. Karakteristik ICT yang pertama itu memanfaatkan keunggulan komputer, digital media ataupun teknologi jaringan atau komputer network. Yang kedua, memanfaatkan teknologi multimedia sehingga pembelajaran menjadi menarik dan tidak membosankan sehingga dapat memotivasi peserta didik untuk belajar mandiri. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi elektronik di mana peserta didik dan pendidik, peserta didik dan sesama peserta didik atau pendidik dan sesama pendidik dapat berkumpul berkomunikasi dengan mudah. Yang keempat, menggunakan bahan ajar bersifat mandiri yang disimpan di komputer sehingga dapat diakses oleh pendidik dan peserta didik kapan saja dan di mana saja. Yang kelima yaitu memanfaatkan pertukaran data atau informasi sharing yang secara efektif, interaktif dapat dilihat setiap saat di komputer. Fungsi ICT. Yang pertama itu sebagai alat. Dalam hal ini ICT digunakan sebagai alat bantu bagi pengguna atau user atau peserta didik untuk membantu pembelajaran. Yang kedua sebagai ilmu pengetahuan. ICT sebagai bagian dari disiplin ilmu yang harus dikuasai oleh peserta didik. Misalnya, teknologi komputer dipelajari oleh beberapa jurusan di perguruan tinggi seperti informatika, manajemen informasi, ilmu komputer. Yang ketiga itu sebagai bahan dan alat bantu. ICT dimaknai sebagai bahan pembelajaran sekaligus sebagai alat bantu untuk menguasai sebuah kompetensi berbantuan komputer. Manfaat ICT. Yang pertama, peserta didik akan bersemangat dalam mengikuti video yang dibuat dengan situasi seperti benar-benar nyata. Yang kedua, peserta didik dapat meningkatkan keterampilan hasil belajar dan meningkatkan managerial skill maha peserta melalui praktik nyata yang lebih interaktif di dalam laboratorium. Yang ketiga, akan menjadi pergeseran dari teacher center menuju student center dan selain peserta didik bisa melihat penerapan ilmu yang didapatkan secara langsung, mereka juga bisa mempraktikkannya dalam situasi nyata. Yang keempat, peran pendidik menjadi fasilitas dan mediator pembelajaran. Yang kelima, pola evaluasi peserta didik akan lebih konveksif karena evaluasi tidak hanya melalui tertulis akan tetapi juga melalui praktik. Peran ICT. Yang pertama itu sebagai suplemen atau tambahan. Peserta didik diberi kebebasan untuk menggunakan dalam belajar atau tidak. Namun peserta didik yang memanfaatkannya tentu akan memiliki tambahan pengetahuan atau wawasan. Yang kedua sebagai komplement atau pelengkap. Sebagai komplement atau pelengkap adalah untuk melengkapi materi pembelajaran yang diterima peserta didik di dalam kelas. Sebagai komplement berarti materi melalui ICT diprogramkan untuk menjadi materi information atau pengayaan. Yang ketiga sebagai substitusi atau pengganti. ICT menyajikan materi pelajaran yang dapat diakses peserta didik melalui internet, maka peserta didik dapat mempelajari materi perkuliahan yang terlewatkan tersebut melalui internet. Selanjutnya yaitu
Pemanfaatan ITC dalam ilmu pengetahuan. Yang pertama, pemanfaatan ITC sebagai media pelajaran dan informasi. Karakteristik mengapa diperlukannya ITC untuk pembelajaran adalah internet telah menggunakan teks, grafik, video, dan juga audio secara bersamaan. Internet juga dapat menjangkau siswi di mana saja tanpa memperhatikan tempat dan waktu. Internet dapat memberi pelayanan video walaupun tidak sebagus videotape, TV, atau CD-ROM. Internet dapat berinteraksi secara real-time tapi tidak sebaik telepon ataupun video konvensi. Internet dapat memberikan secara tekstual tetapi tidak. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa internet merupakan sumber terbesar dan beragam saat ini menurut Association for Education Communication Technology. Sumber pembelajaran yang atau daya yang dimanfaatkan oleh 131 Sulesana volume 6 tahun 2021 atau dosen baik secara terpisah maupun terpisah bentuk gabungan selengkap buku ataupun media lain. Pemanfaatan ITC dalam pembelajaran anak di usia dini. ITC dalam pendidikan memiliki peran yang sangat penting seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa di samping sebagai pendukung kinerja sistem pendidikan, ITC juga bermanfaat sebagai media dalam pembelajaran. Pemanfaatan ITC sebagai media pembelajaran merupakan hal yang baru dalam dunia pendidikan. Hal tersebut tentu diiringi oleh perkembangan zaman saat ini. Dikeluarkannya mini komputer atau notebook oleh pabrikan komputer di dunia yang niat awalnya didistribusikan untuk pelajar merupakan salah satu bagi dunia pendidikan dalam memanfaatkan tersebut dalam proses pembelajaran ITC. Selain itu, pemanfaatan ITC sebagai pembelajaran anak di usia dini itu salah satunya adalah anak-anak zaman sekarang itu sudah mengetahui yang namanya internet, mereka sudah mengetahui yang namanya YouTube, dan dalam hal ini orang tua harus bisa menjadi controller untuk anak-anak karena yang kita belum tahu anak-anak bisa menonton apa yang tidak mereka ingin nonton. Yang ketiga itu penerapan ITC dalam pembelajaran. Di sini ITC dimanfaatkan sebagai agen untuk berinteraksi dengan sumber informasi internet atau microcomputer based laboratory. Dalam pembelajaran sains, model dan simulasi berbasis komputer mempunyai peran penting karena bisa menyederhanakan ide objek, kejadian, proses, sistem atau fenomena sains yang kompleks maupun abstrak. Di samping itu, simulasi yang berupa eksperimen virtual, siswa bisa melakukan aktivitas lab dan memperoleh data percobaan yang digunakan sebagai bahan analisis serta penelitian lebih lanjut. Sedangkan e-learning yang kini menjadi sangat populer karena fleksibel dan aktivitasnya merupakan penyampaian materi pembelajaran melalui internet. Melalui e-learning, materi pembelajaran dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Di samping itu, karena materi dapat diperkaya dengan penerapan sumber pembelajaran termaksud dengan multimedia dan cepat dan dapat diperbaharui. Peran ITC dalam pembelajaran inovatif. ITC dalam pembelajaran inovatif adalah diperolehnya pembelajaran aktif, kolaboratif, kreatif, integratif, dan evaluatif. Pembelajaran yang diperkaya dengan ITC misalnya hypermedia simulasi, memudahkan siswa dalam melakukan inquiry dan analisis informasi baru. Siswa tidak sekedar menghafal fakta tetapi difasilitasi untuk mengkonstruksi pengetahuan baru berdasarkan contoh kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi pembelajaran yang aktif dan sangat menarik. Pembelajaran ITC didukung misalnya forum diskusi, cek email, mendorong siswa untuk berinteraksi
dan bekerjasama dengan semua sesama siswa, guru maupun ahli dalam bidang yang relevan dimanapun mereka berdaya. Pembelajaran berbasis ICT misalnya simulasi games, animasi, dan juga memberi fasilitas kepada siswa untuk memanipulasi situasi yang lain dan mengkreasi produk secara kreatif dari mana saja dan menarik. Itulah presentasi saya. Mohon lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.